Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita masih belajar tentang energi alternatif. Nah, untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Pernahkah kalian mendengar kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin tipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif atau energi yang tidak mudah habis, yang berasal dari air, angin, matahari, dan sebagainya. Sumber energi alternatif berupa air jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana dan harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan cara tidak membuang sampah di sungai. Pernahkah kalian melihat benda berikut? Ini bukan kue atau milokab ya, ini adalah briket. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket ini berbentuk blok padat yang mudah terbakar. Bahan utamanya yaitu batu bara atau arang. Setidaknya ada 8 tahapan pembuatan briket. Tahap yang pertama adalah pengelompokan. Pengelompokan ini merupakan pengelompokan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan briket. Nah, dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya dedaunan, ranting kecil, pecahan dahan, sekam, serbuk gergaji, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pengeringan bahan. Bahan-bahan yang tadi dikeringkan agar tidak mengandung air. Lalu proses yang ketiga adalah pengarangan. Pengarangan atau karbonasi adalah suatu proses untuk menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam briket. Misalnya, apabila briket dibakar akan membentuk asap dan mengganggu lingkungan. Jadi dapat dihilangkan dalam proses pengarangan. Tahap yang keempat adalah pengecilan ukuran, di mana briket yang sudah tadi dikeringkan dan diarangkan dihaluskan dengan cara dipukul-pukul sampai hancur. Lalu ada tahap pengayakan, di mana serbuk arang harus diperhatikan kehalusannya. Dan tahap yang keenam yaitu pencampuran. Pencampuran adalah briket yang tadi dicampur dengan sedikit perekat agar bahan campurannya dapat digumpalkan. Lalu tahap yang ketujuh, pencetakan. Di sini tahap briket mulai dibentuk, misalnya bentuknya kotak, bulat, dengan cara pemberian tekanan menggunakan alat tempa. Lalu proses yang terakhir adalah pengeringan air. Pengeringan air ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam alat seperti clean, open, atau penjemuran. Suhu pengeringannya biasanya 60 derajat Celcius, dikeringkan selama 24 jam. Tujuan dari pengeringan ini adalah agar briket menjadi kering dan kadar airnya dapat disesuaikan dengan ketentuan kadar air briket yang berlaku. Nah, seperti itu ya penjelasan dari tahapan pembuatan briket. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya, kita dapat mengubah sampah tempurung kelapa menjadi briket yang digunakan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama, kalian biasakan untuk menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat berbelanja. Mana kantong belanja ini lebih ramah lingkungan dan bisa digunakan berulang kali, berbeda dengan kantong plastik yang sekali pakai dan susah untuk diuraikan sampahnya. Lalu yang kedua, biasakan untuk menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Jadi kalian biasakan untuk membawa tempat minum dari rumah daripada membeli minuman kemasan botol di warung-warung. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita telah membantu mengurangi sampah lingkungan, dan lingkungan akan menjadi bersih dan asri, sehingga kita dapat memperoleh hak kita untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Dengan tidak mengotori lingkungan, kita juga telah memberikan hak untuk orang lain untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Alhamdulillah untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan keterampilan kinerja praktik muatan PPKN halaman 165.
tentang menyajikan hasil diskusi kewajiban mengurangi sampah di lingkungan. Yaitu kalian menuliskan laporan tentang kewajiban mengurangi sampah di lingkungan. Misalkan kalian ceritakan bahwa kalian terbiasa mengurangi sampah lingkungan. Kalian biasa membawa tempat minum pribadi daripada membeli minuman botol di warung. Setelah itu, kalian ceritakan ke Ambu ya dalam bentuk voice note. Oke? Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ambu tunggu tugasnya. Terima kasih. Semangat terus belajarnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.